Di episode sebelumnya yang Jagak telah berhasil keluar dari gua dan berhasil menghirup udara bebas. Oke, langsung saja kita lanjutkan ceritanya di alur Distrik 404 cerita pendek. Setelah keluar dari gua dia pun berjalan menyusuri jalan. Di tengah jalan dia pun melihat orang tua yang sedang tidur di bawah pohon, dan ketika dia hendak membangunkan orang itu untuk bertanya, orang itu pun kaget dan seperti gagap dan ketakutan sampai dia pun terjatuh. Kenapa dengan orang ini tak habis pikir? Kenapa orang yang baru aku jumpa itu dungu? Apa kau tidak bisa bicara? Ucap yang Jagak. Seketika orang itu pun langsung bersujud dan minta maaf. Ampuni aku Tuan, aku telah berbuat dosa, sepantasnya aku dihukum mati, kumohon ampuni aku. Apa dia mengira aku ini adalah bandit? Ada yang salah dengan penampilan aku? Tenangkanlah dirimu, aku tidak akan melukaimu, aku bukan orang yang berbahaya, ucap yang Jagak. Kemudian orang itu pun salah tanggap. Apa Tuan, kamu hendak membawaku ke Hall of Myriad Evils? Kumohon bunuh saja aku, sambil bersujud dan membenturkan kepalanya ke tanah. Berhenti melukai kepalamu sendiri, cepat berdiri dan bangunlah, ucap yang Jagak sambil memegang lengan orang itu. Seketika orang itu pun pingsan. Apa-apaan, sungguh orang yang penakut, maafkan aku apabila aku menakutimu, tapi aku ada urusan jadi aku pergi dulu. Sambil berjalan menyusuri rimbunan pohon bambu, tanpa sengaja dia melihat sebuah kediaman yang lumayan cukup besar. Di mana aku dan tempat apa ini, ucap yang Jagak. Seketika dia menuju ke tempat itu dan di luar gerbang ada 4 penjaga yang sedang ngobrol. Seniman bela diri ini auranya sangat kuat. Di mana sebetulnya tempat ini? Kenapa ada orang kuat di tempat ini? Mereka mendekat. Haruskah aku bertarung? Ucap yang Jagak di dalam hati. Ketika keempatnya sudah di depan yang Jagak, ketiganya sontak berlutut. Wakil pemimpin, terimalah hormatku, selamat telah menyelesaikan latihan tertutup. Apa wakil pemimpin? Yang Jagak pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Seketika dia pun melihat ke atas papan nama yang tertulis Gereja Radiant Light. Bukankah tempat ini adalah tempat tersembunyi di Gunung Shiwan dan tidak bisa ditemukan? Dikatakan juga ketika ada seseorang yang memasuki kawasan ini tidak akan ada orang yang kembali hidup-hidup. Orang-orang menyebut tempat ini adalah kultus demonik. Orang yang dihormati dan dipanggil wakil pemimpin oleh seniman bela diri di depanku ini, mungkin pemilik tubuh ini adalah wakil pimpinan kultus demonik. Bagaimana mungkin? Sebagai anak pemimpin aliansi Muhrim, dan sekarang malah aku berada di sisi jalan lain sebagainya wakil pemimpin kultus demonik, ucap yang Jagak di dalam hati. Saking bingungnya dia pun sampai lemas kakinya tak sanggup berdiri dengan tegak. Kalau begitu seni bela diri yang aku pelajari di dalam goa itu adalah bela diri kultus demonik? Kemudian anak buahnya pun bertanya, jika Tuan sudah berhasil menyelesaikan latihan tertutup, berarti Tuan sudah menguasai Heavenly Demonic God Art, benarkan wakil pemimpin? Ucap anak buahnya sambil menakukan kedua tangannya. Apa Demonic God Art? Berarti bela diri yang bertahun-tahun aku pelajari di dalam goa dan sampai aku beri 9 penghormatan berturut-turut adalah pendiri kultus demonik Heavenly Demon. Saking terkejutnya yang Jagak pun hilang kendali, dia pun memegang kerah baju anak buahnya dan menggoyang-goyangkan badannya. Wakil pemimpin, tenangkan dirimu, sadarlah, ucap anak buahnya yang panik. Bagaimana mungkin aku yang Jagak mempelajari seni bela diri dari kultus demonik? Dia pun lemas dan mulutnya keluar busa dan pingsan. Dan di kamar yang Jagak terbangun sambil berteriak, kemudian dia memegang kepalanya. Apakah aku bermimpi? Kemudian dia pun membasuh mukanya sambil melihat ke cermin. Jadi ini bukan mimpi, ucap yang Jagak sampai menangis. Dia pun memasukkan mukanya ke dalam baskom. Kenapa aku harus mengalami kesulitan ini? Dan di tempat lain, di 7 istana tersembunyi di dalam kultus demonik, diperlihatkan ada seorang wanita yang sedang masam mukanya. Perkenalkan, namanya Ada dan Yehwa. Dia adalah putri dari Master dan Jehongha kultus demonik. Nona jangan bermuka masam gitu, nanti kecantikan Nona akan hilang, ucap pelayan itu. Sontak nonanya pun berteriak, kamu memintaku tersenyum seperti idiot. Meskipun dia kembali, dia sudah 3 tahun pergi melakukan latihan tertutup dan tanpa kabar. Kenapa dia tidak mati saja di dalam goa? Ucap Nona dan Yenwa. Pelayannya pun menimpalinya, ya ampun Nona, seharusnya jangan berkata seperti itu. Bagaimana kalau ada orang yang mendengarnya? Cuman ada kita berdua di sini, kenapa memang kalau ada yang mendengar kita? Aku cuman mau dia mati, ucap Nona sambil berteriak-teriak. Tapi kalian berdua itu bertunangan, tidak seharusnya Nona mengatakan itu, ucap pelayan itu.
Harusnya Nona bersyukur dia kembali. Kalau dia tidak kembali Nona akan jadi lajang seumur hidup Nona, ketika dia kembali seolah-olah dia menguasai Heavenly Demon God Art, bahkan pemimpin pun tidak bisa menguasainya. Jadi aku tidak berekspektasi ketika dia membual ingin menguasai seni bela diri itu, dan ketika dia kembali juga membuat keributan dengan pingsan di luar gerbang dengan mulut berbusa, pasti dia sangat bersedih karena gagal. Seharusnya Nona lebih menghiburnya. Terlepas dia sudah berusaha, ucap pelayan itu, kenapa harus aku? Dia selalu menyombongkan dirinya sebagai wakil pemimpin dan selalu melakukan tindakan mesum, ucapnya sambil teriak. Tapi biar bagaimanapun dia tetap tampan, ucap pelayan itu sambil membayangkan yang jaga. Harusnya dengan ketampanannya dia bisa dimaafkan, tidak bisa dipercaya. Aku dulu pernah mengalami itu, terpesona dengan ketampanannya 3 tahun lalu. Kemudian dia mengingat apa yang terjadi diceritakan di malam hari yang Jagak sedang duduk di pavilion dan kemudian Den Yehwa menghampiri dan berkenalan. Perkenalkan, nama saya Den Yehwa. Oh, kamu tunanganku, ucap yang Jagak. Sini pijitin kakiku, kurasa kau sangat cantik. Tenang, aku juga akan memijitin kamu, sambil terlihat mesumnya. Itulah dia di usia 15 tahun dan waktu itu aku baru berusia 14 tahun. Sambil menggedor meja sontak pelayannya pun kaget. Apa menurutnya Heavenly Demon God Arts itu nama anjing atau bagaimana? Sudah banyak seniman bela diri yang berusaha mempelajarinya, tapi berakhir dengan kegagalan. Jadi ketika dia bicara akan latihan tertutup di dalam goa Heavenly Demonic, aku sangat ingin mendukungnya. Semua orang membencinya, jadi tidak ada yang berniat menghentikannya. Semua orang malah senang kalau dia mati, karena dia ke sana dengan penuh kepercayaan diri. Setidaknya dia menerima pencerahan, kalau tidak sudah pasti dia cuman akan mati. Siapa juga yang keluar setelah 3 tahun malah nangis seperti bayi. Terlebih lagi orang-orang menyebutku bunga es karena kecantikanku. Jadi kenapa aku harus bertunangan dengan bajingan culun itu? Aku takkan menikahinya, tidak bakal. Meski aku mati, ucap Nona itu sambil menghilangkan tangannya. Kemudian pelayannya pun berkata, "Ak Nona, kenapa tidak mengunjungi dia sekali saja? Kan tidak ada yang tahu, mungkin saja dia sudah berubah dalam 3 tahun belakangan ini." Nonanya pun marah dan berteriak mendengar kata-kata pelayan itu. "Astaga Nona, aku mengerti, maafkan aku," ucap pelayan itu sambil memegang kupingnya. Kemudian pelayan itu pun pergi meninggalkan kamar. Setelah kepergian pelayan itu, Dan Yehwa pun mengepalkan tangannya. Dan di tempat lain, tepatnya di kediaman yang Jagak di kamar, dia pun merenung sambil berpikir, sudah 3 hari aku di kamar ini tapi tidak ada seorang pun yang datang untuk mengunjungiku. Meskipun wakil pemimpin, kenapa tidak ada yang berkunjung ya? Selama ada di sini aku juga belajar tentang hal-hal yang dilakukan pemilik asli tubuh ini. Selain wakil pemimpin kultus demonik, perilakunya bisa dibilang sangat parah. Ternyata pemilik tubuh ini juga adalah seorang predator seksual sampai di juluki wakil predator seksual. Sebegitu candunya dia dengan kenikmatan duniawi, dia menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk berbuat jahat layaknya iblis. Tidak, dia lebih buruk dari iblis, ucap yang Jagak dalam hati. Aku tidak begitu berharap, soalnya tempat ini kultus demonik. Namun tidak habis pikir, pemilik tubuh ini manusia terburuk dari organisasi. Hal kedua yang kusadari itu alasan dirinya tidak dihukum meski setelah semua tindak kejahatannya. Ayahnya itu pemimpin kultus demonik, dia salah satu dari 3 Supreme yang berada di atas 10 absolute di bawah surga. Dia dikenal Supreme Demon Mata Epiong. Entah haruskah aku senang karena memiliki ayah terkuat kedua di bawah surga, sambil memegang mukanya. Poin ketiga, sebagai seorang anak pemimpin kultus demonik dan menjabat sebagai wakil, pada dasarnya aku ini sampah dan memiliki posisi yang hanya buat pamer saja. Tapi pemilik tubuh ini entah sadar atau cuma dungu menjalankannya hidupnya tanpa mau berusaha. Dan saat dia mempelajari seni bela diri di dalam goa, dia tidak mampu menguasainya dan mati, sementara kehidupan masyarakatnya juga hancur. Satu-satunya yang dia miliki hanyalah keburukan. Mendengarkan pembicaraan orang lain sungguh membuatku menghela nafas. Bukannya wakil pemimpin sudah di ujung tanduk? Kalau pemimpin mendengarnya sudah kembali tanpa menguasai Heavenly Demon God Arts, ku yakin dia takkan dibiarkan begitu saja. Terus terang saja, dari awal harusnya Yayo Jin yang mimpin kita, itu sudah seharusnya begitu, ucap ibu-ibu bergosip. Tapi aku juga tidak berhak memarahi mereka. Semua hinaan dan kutukan itu memang pantas didengar. Apa aku sedang berada di ujung tanduk, gumam yang Jaga. Bahkan jika MAC Onso tidak
Mati karena penumpukan ki dia. Tidak yakin dia bakal bisa bertahan lama di kultus ini karena kelakuannya. Oh iya, Ma Chenso adalah nama dari tubuh ini, tapi kita panggil saja yang jaga. Tapi untungnya poin keempatnya adalah tubuh ini baru berusia 19 tahun. Bahkan jika aku kembali ke aliansi Muhrim, siapa yang mengenali wajah ini, gumam yang jaga. Bahkan mereka juga pengen aku mati, bahan mereka tidak menginginkan aku. Dia pun lemas tak berdaya, setelah berpikir selama berhari-hari. Bahkan aku sudah tidak punya tenaga untuk marah. Kemudian dia pun berdiri. Aku tidak boleh menyerah, aku harus melangkah dan aku harus menerima kenyataan. Ma Chengso, tidak peduli bagaimanapun kamu menjalani kehidupanmu sebelumnya, mulai sekarang tubuh ini adalah tubuhku yang jaga. Kemudian tiba-tiba pintu pun terbuka ketika dia menoleh. Ucap yang jaga, siapa kamu? Sontak dan Yanhua pun berkata, kamu